Saudara-saudara sekalian, kali ini renungan yang saya berikan, saya beri judul Hidup Keagamaanmu. Hidup keagamaanmu. Kita akan baca dalam Matius 5 ayat 20, demikian firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saya ulangi sekali lagi, Matius 5 ayat 20, demikian firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa keselamatan yang kita peroleh itu semata-mata hanya karena kasih karunia dan anugerah Allah melalui iman kepada Yesus. Ya, jadi kasih kita semata-mata hanya karena kasih karunia dan anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu bukan hasil jerih payah dari perbuatan kita, melainkan Efesus 2 ayat 8, melainkan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Namun apakah pemahaman keselamatan hanya berhenti sampai di situ saja? Bagaimana dengan perbuatan kita? Apakah perbuatan kita bisa mempengaruhi keselamatan yang sudah kita peroleh? Seorang aktivis Kristen berkata kepada saya begini. Aktivis Kristen berkata kepada saya begini. Jika keselamatan berdasarkan perbuatan, saya tidak mungkin selamat. Saya tidak mungkin selamat. Kehidupan saya saat ini pun masih menyimpang dari ajaran Yesus. Kehidupan saya masih menyimpang dari ajaran Yesus. Sebagai manusia biasa, pasti saya berbuat dosa. Ya, saya berbuat dosa. Tapi saya yakin bahwa Allah tidak mengingat dosa saya lagi. Dia selalu mengampuni dosa saya. Seberat apapun dosa saya, Dia sudah menghapusnya. Kata aktivis Kristen tadi ya. Saya bertanya pada teman tadi, apakah kamu yakin pasti masuk surga? Dia jawab, ya saya yakin pasti masuk surga. Saya bertanya lagi, mengapa kamu begitu yakin padahal kamu sering melakukan dosa, bahkan dengan sengaja? Ya, kamu sering melakukan dosa, bahkan dengan sengaja. Dia menjawab begini, keselamatan bukan hasil perbuatan kita, tapi karena karunia Allah. Jadi walaupun saya sering melakukan dosa, saya tetap akan selamat. Kemudian saya berpikir, merenung. Saya merenung kembali mendengar pernyataan itu. Ya, saya merenung kali dengan pernyataan itu. Perkataan Yesus jelas ditujukan kepada pengikutnya. Itu kita sebagai pengikutnya. Jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, dengan tegas Yesus berfirman, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jelas, Yesus menuntut hidup keagamaan kita dengan standar tinggi sebagai syarat masuk surga. Jadi lantas apa yang harus kita perbuat?
Di satu sisi dia berdosa, tapi dia dapat keselamatan, katanya, ngakunya begitu. Apakah benar demikian? Ya, apa yang harus kita lakukan? Orang Farisi luar biasa dalam menjalankan ritual keagamaan. Ya, biasanya orang Farisi sangat ketat dalam menjalankan ritual keagamaannya. Setara saja kita hidup keagamaan kita dengan mereka. Itu sulit, setara saja, sulit. Apalagi harus lebih benar. Mereka taat beribadah, memahami hukum Taurat, menjaga kekudusan, dan rajin puasa. Rasanya mustahil kita bisa melebihi hidup keagamaan mereka. Atau mungkinkah ayat itu hanya berlaku pada zaman hukum Taurat, sehingga pada zaman kasih karunia sekarang sudah tidak berlaku lagi? Tapi mengapa Yesus mengajarkan itu pada murid-muridnya? Dengan demikian bukankah mereka tetap harus menjalankannya? Bingung memang, membuat bingung ini. Satu sisi Yesus berkata bahwa bukan karena perbuatanmu, tapi karena kasih karunia Allah. Tapi di sisi lain, Yesus menuntut hukum keagamaan kita harus lebih benar dari mereka. Ternyata pengajaran itu memang harus dijalankan sampai sekarang ini. Pengajaran dari bahwa kita harus lebih benar dari orang Farisi. Kita diselamatkan hanya karena anugerah. Betul sekali. Kita diselamatkan hanya karena anugerah. Itu betul sekali. Manusia tidak bisa terlepas, tapi manusia tidak bisa hidup. Tetapi segala dosa kita diampuni. Ya, segala dosa kita diampuni. Tetapi kita tidak boleh melakukan dosa itu lagi. Jadi kita diselamatkan karena anugerah pemberian Tuhan. Betul sekali. Tapi segala dosa kita telah diampuni. Kita tidak boleh lakukan lagi. Yesus berfirman, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yohanes 8 ayat 11. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Memang sampai saat ini kita tidak bisa terlepas dari ikatan dosa. Kita tidak bisa terlepas. Tapi kita tetap harus berusaha menghindarinya. Manusia tidak bisa terlepas sama sekali dari dosa. Sebab dia masih hidup di dunia. Tapi dia harus tetap terus-menerus mencoba untuk tidak melakukannya. Harus melawan. Kelak jika kita sudah berkumpul dengan semua orang kudus dan Yesus, barulah kita bebas dari segala ikatan dosa. Nah, sekarang lebih orang Farisi dan ahli Taurat keagamaan. Ternyata bukan hanya itu maksud dari Yesus. Apa maksud Tuhan? Ternyata kita harus membaca ayat-ayat berikutnya. Maka terlihat jelas ajaran Yesus yang kebenarannya jauh melebihi ajaran kaum Farisi dan ahli Taurat. Itu maksudnya. Ya. Kita ingat akan salah satu hukum. Yang pertama, jangan membunuh. Hukum Taurat mengajarkan jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata pada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Matius 5 ayat 22. Jadi kita lihat bahwa
ajaran Yesus itu lebih mengerikan, lebih dasar, lebih hebat sebetulnya. Bukan mengerikan ya, lebih dasar. Kalau bagi orang berdosa itu lebih dasar, lebih mengerikan, karena dia akan terkena neraka nanti. Tapi kalau ajaran bagi orang Kristen itu lebih dasar. Jadi kita berpikir bahwa hukum Taurat itu hanya menjelaskan jangan membunuh. Ya, jangan membunuh. Jadi apabila kita melakukannya, jelas ketahuan kalau kita membunuh. Tapi Yesus tidak hanya mengajarkan jangan membunuh, kata Yesus. Namun jika seorang marah pada saudaranya, mengatakan saudaranya kafir dan seterusnya, harus dibawa ke mahkamah agama. Dan berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka. Bukankah hal itu melampaui ajaran kaum Farisi dan ahli Taurat? Jadi kalau orang Farisi tidak hanya berkata jangan membunuh, hukum Taurat hanya mengajarkan jangan membunuh, kita harus melakukan jangan membunuh, jangan marah sama saudara kita, sama orang-orang lain, karena itu juga akan membuat kita dihukum. Jadi menambahkan Yesus. Kemudian yang kedua, jangan berzina. Ya, jangan berzina. Hukum Taurat mengajarkan jangan berzina. Keluaran 20 ayat 14. Keluaran 20 ayat 14, jangan berzina. Tetapi Yesus mengajarkan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Matius 5 ayat 28. Jadi hukum Taurat hanya menjelaskan jangan berzina, tapi Yesus tidak hanya mengajarkan jangan berzina, tetapi memandang perempuan saja serta menginginkannya sudah berzina dalam hati. Dia sudah berzina. Jadi bukan jangan berzina, tapi memandang wanita lain dan dia menginginkannya itu sudah berzina. Bukankah hal ini pun telah melampaui ajaran Farisi dan ahli Taurat? Ya. Kemudian yang ketiga, jangan berdusta. Hukum Taurat mengajarkan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Tetapi Yesus mengajarkannya, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Jadi Yesus mengajarkan jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Jadi bukan hanya jangan bersaksi dusta pada sesama, tapi kita harus mengatakan ya untuk ya dan tidak untuk tidak. Jika lain dari itu adalah berasal dari si jahat. Bukankah itu telah melampaui ajaran kaum Farisi dan ahli Taurat? Yang keempat, mata ganti mata. Hukum Taurat mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Keluaran 21 ayat 24. Jadi supaya adil, kalau mata teman kita atau kita dicungkil, maka orang yang menyungkil juga harus dicungkil matanya. Itu adil katanya. Kalau tangannya yang salah, tangannya juga sama-sama dipotong. Kalau giginya dicabut, dua-duanya dicabut. Baik orang kita yang dicabut dan orang musuh kita. Keluaran 21 ayat 24. Tetapi Yesus mengajarkan, aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu.
Jangan melawan orang yang berbuat jahat padamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, tampar pipi kanan, kasihlah, berilah padanya juga pipi kirimu. Matius 5 ayat 39. Kemudian lagi Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Jadi kalau tadi mata ganti mata, adil. Kalau sekarang justru kita harus mengampuni mereka. Kita harus mengasihi mereka. Bahkan kita harus mendoakan mereka. Bukankah itu melebihi kebenaran Farisi dan ahli Taurat? Itulah ajaran Tuhan Yesus tentang hidup keagamaan yang lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi. Apakah Yesus serius dengan ucapannya? Ya, Yesus tidak pernah bercanda dengan ucapannya. Haruskah kita melakukannya? Ya, kita harus melakukannya. Mampukah kita melakukannya? Jika kita taat pada perintahnya, kita pasti mampu melakukannya. Karena Roh Kudus akan membimbing kita yang mau dipimpinnya. Membimbing kita yang mau dipimpinnya. Itu semua yang tergantung pada kesungguhan kita untuk mengikuti ajaran Yesus. Memang belum sempurna kita, namun Roh Kudus akan memampukan kita dan membimbing kita menuju kesempurnaan. Yesus kemudian memberi perumpamaan demikian tentang pengampunan raja terhadap hamba yang berutang 10.000 talenta padanya. Ya, jadi ada seorang hamba yang berutang pada raja 10.000 talenta. Ketika hamba itu bertemu dengan, tapi ketika dia berbuat sesuatu, dia minta ampun pada raja, tidak bisa membayar. Kalau kamu tidak membayar, kata raja, kamu akan dijual. Anak-anakmu dan istrimu akan dijual untuk membayar utang. Tetapi hamba ini langsung minta ampun sama raja. Raja, ampunilah aku. Karena kasihan, raja pun mengampuni dia. Tetapi ketika hamba itu bertemu hamba lain yang berutang cuma 100 dinar, dia menghubung hamba lain itu. Ketika raja mendengar hal itu, ia memanggil hamba yang jahat itu, lalu membatalkan pengampunannya, sehingga hamba itu harus menjalani hukuman. Jadi dia sudah diampuni, tapi dia tidak mengampuni orang lain yang hutangnya lebih rendah. Dia tidak mengampuni mereka, orang itu. Maka raja yang mendengar itu panggil lagi orang tadi, panggil, tegur, langsung dihukum sesuai dengan hukum tadi. Dia dijual. Jadi dia hukum pengampunannya itu dibatalkan. Dalam Matius 8 ayat 23 sampai 35. Demikian firman Tuhan ya. Demikian. Pada perumpamaan ini Yesus tidak bicara tentang hutang piutang. Ya, bukan bicara tentang hutang piutang, tapi hal kerajaan surga. Dianalogikan raja itu adalah Allah, hamba itu adalah manusia, hutang itu adalah dosa. Atas belas kasih Allah, semua dosa manusia itu dihapuskan, dan dia selamat dari penghukuman. Dia diselamatkan dari penghukuman, bebas dari hukuman. Namun ketika manusia itu tidak hidup sesuai ajaran Tuhan Yesus, yaitu tidak mau ganti mengampuni orang lain yang bersalah padanya, maka pengampunan Yesus pun dibatalkan. Jadi pengampunan Yesus dibatalkan. Yesus berkata, jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 15. Jadi kita telah memberi pengampunan, tapi tidak mengampuni orang lain. Pengampunan kita juga dibatalkan. Jadi kalau kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan terima kasih Kau sudah mengampuni aku,
dan dosaku sudah dihapuskan. Tetapi kita tetap membenci orang, kita tidak sia-sialah, kita pengampunan kita tidak diberikan pada kita, tapi dibatalkan. Ya, keselamatan itu dibatalkan Tuhan. Banyak orang Kristen berpendapat kita hidup di zaman anugerah, bebas melakukan segala keinginan kita, dan berpikir Tuhan pasti akan mengampuni kalau kita minta ampun sama Dia. Padahal jika kita sudah diampuni, Yesus memerintahkan jangan berbuat dosa lagi. Pengajaran Yesus menuntut moralitas tinggi, yang amat tinggi. Dia menuntut moralitas umatnya agar supaya moralitas itu menjadi sangat tinggi. Jika kita mengabaikan sesuai ayat tadi di atas, jangan harap kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Memang kita belum sempurna, namun di bawah pimpinan Roh Kudus, kita akan dapat mencapai hal itu. Tuhan melihat kesungguhan kita, di mana kita mau diproses menjadi seperti Dia. Kita orang yang berdosa, jadi kita harus juga mengampuni orang yang berdosa. Ya, jadi jangan hanya mementingkan kepentingan kita, tapi kita mengabaikan kepentingan orang lain. Kalau kita sudah diampuni, kita juga harus mengampuni mereka. Jadi karakter Yesus itu bisa disaksikan dalam hidup kita. Kita tidak lagi hidup dalam dosa, tidak munafik, hidup rendah hati, mengasihi dan mengampuni, sama seperti Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati.